Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak kami sekalian, marilah kita berniat dan berdoa untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari. Anak kami sekalian, kalau setiap kali pertemuan saya mengajak untuk berniat dan berdoa, ya, saya nggak akan pernah merasa bosan, karena itu adalah dengan adanya niat berarti ada azam, kebulatan tekad. Ini berarti harus juga didampingi dengan doa. Supaya apa? Supaya Allah tetap bersama kita. Karena kami sekalian, hidup ini tidak boleh terlepas dari adanya Tuhan. Anak kami sekalian, oleh karenanya lakukanlah doa setiap kali kita melakukan kegiatan. Anak kami sekalian, hari ini kita bertemu dalam pelajaran PKN untuk kelas 12 PKN. Kita bertemu di minggu ketiga Februari 2021. Baik anak kami sekalian, untuk jelasnya ikuti video pembelajaran saya berikut. Baik anak kami sekalian, di minggu kedua atau minggu yang kemarin kita sampai dengan minggu ini kita masih membahas judul yang sama, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pertemuan kemarin kita membahas karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kami sekalian, pada pertemuan kemarin yang membahas karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia, penjelasan saya belum selesai jadi saya lanjutkan pada pertemuan hari ini. Anak kami sekalian, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan tentang pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat anak kami sekalian, pada pertemuan yang lewat saya katakan bahwa pembahasan kita tentang karakteristik negara kesatuan ini banyak berhubungan dengan penjelasan mengenai sejarah. Penjelasan mengenai sejarah. Karena Indonesia adalah sebuah negara yang liku-liku perolehan kemerdekaan itu melalui perjuangan. Ada sebagian negara di muka bumi ini mendapatkan kemerdekaannya begitu mudah, berbeda dengan Indonesia. Terlalu sulit, terlalu banyak pengorbanan, baik itu pengorbanan harta, nyawa, keluarga, bahkan sampai dirinya sendiri, itu mereka korbankan. Anak kami sekalian, dan tidak hanya sampai pembicaraan seperti itu. Kemerdekaan yang diperoleh Indonesia itu juga menyangkut adanya bentuk-bentuk kekuasaan kecil, seperti adanya kerajaan-kerajaan yang sudah berdiri kokoh di Indonesia, itu juga harus melawan penjajah ketika itu. Jadi terlalu besar kami sekalian pengorbanan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan itu terlalu besar. Nah, ini perlu kalian ketahui, supaya kalian mengetahui bahwa negara kita ini diperoleh dengan begitu sulitnya, begitu banyak pengorbanan. Sehingga dengan mengenal sejarah seperti itu, kalian akan menghargai bangsa dan negara ini. Anak kami sekalian, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Negara federal ini terjadi banyak di negara-negara Eropa, termasuk Amerika Serikat. Di antaranya pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara kesatuan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dipertegas lagi anak sekalian ya. Kita adalah negara kesatuan. Ya, negara kesatuan. Tapi bentuknya adalah bentuk republik. Kalau tadi di atas saya katakan ada negara federal yang banyak ya terdapat di Amerika dan Eropa. Jadi Indonesia berbentuk republik. Nah, ini sudah kukuh ya. Sudah dikukuhkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ingat tuh anak kami sekalian. Kemudian pasal yang dirumuskan oleh PPKI. Ingat pertemuan yang lewat. Ya. Pasal yang telah dirumuskan oleh PPKI tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah. Nah, berkaitan pula ini dengan Sumpah Pemuda. Berkaitan dengan Sumpah Pemuda, ya 28 Oktober 1925 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Kemudian wujud negara kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dimulai dari adanya ketetapan MPR. Ya, salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan. Ya, ingat anak kami sekalian, ingat ya bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu ada pembukaan, ada batang tubuh. Nah, jadi dengan penjelasan yang terakhir ini, ya, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ternyata ada di dalam batang tubuh, yaitu tadi pasal 1 ayat 1, dan ada pula di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Berarti dengan demikian sudah ada kesesuaian antara pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan batang tubuhnya atau isinya. Ya, nah ini semakin membuat keyakinan kepada kita bahwa negara ini memang dibentuk dengan kerja keras, dengan pemikiran yang cukup luar biasa. Anak kami sekalian, ya. Kemudian, tadi sudah dikatakan bahwa ada kesesuaian antara batang tubuh dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya. Dan ini sudah merupakan keputusan final, ya. Dan ini masih bisa kita terima sampai dengan pada saat ini. Baik, anak-anak kami sekalian, ya, begitulah sejarah di negara kita, ya, mengenai negara kesatuan. Dan kesimpulannya, negara kesatuan kita berbentuk republik. Kemudian negara yang berbentuk republik itu dipimpin oleh presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.